Halo, assalamualaikum. Produk baru lagi dari Amazfit. Ya, ini adalah Amazfit GTS 2e, GTS 2e, GTS 2e. Ini sekarang lagi masa pre-order di harga 1899. Mendingan buruan ambil segera sekarang. Keburu kembali ke harga normal jadi 2399 ya. Dari 2,4 juta jadi 1,9 jutaan saja di masa pre-order. Saya belum tahu apa saja perbedaannya dibandingkan GTS 2 yang versi biasa atau sama GTS 2 mini. Tapi kalau ngelihat dari desainnya, ini lebih mirip GTS 2 biasa ya dibandingkan GTS 2 mini yang lebih mirip BPU. Oke, yang kita bisa lihat di kardusnya ada beberapa fitur highlight. Yang pertama adalah Always On AMOLED Display. Oke, yang buat yang nanyain layarnya, ini AMOLED displaynya dan punya Always On juga. Bisa voice assistant dan juga long lasting battery life. Lalu di sini kita bisa lihat ada blood oxygen saturation measurement. Ya, ada pengukur kadar saturasi oksigen dalam darah atau SpO2, kemudian sleep quality monitoring dan PAI health assessment system. Ini warna hitam seperti yang saya dapat. Ya, betul, Obsidian Black dengan Bluetooth Low Energy 5.0 dan support iOS 10.0 serta Android 5.0 ke atas. Oke, itu saja yang bisa didapatkan informasinya dari kemasannya. Kita unbox langsung ya. Ini dia isi di dalam paket penjualannya. Yang pertama ada dock charge-nya, 2 pin magnetik sama seperti GTS 2. Kalau lihat harga, cara pengemasan juga memang ini mirip GTS 2 ya dibandingkan GTS 2 mini. Dan ini ada produk manualnya. Oke. Lalu ini dia smartwatch-nya. Kita akan buka stiker yang menutupi layarnya. Seperti ini penampakan yang lebih dekat. Saya sengaja nurunin kamera biar lebih ngezoom, biar teman-teman nggak protes lagi. Kejauhan katanya biasanya kan. Oke, semoga segini udah lebih enak lagi buat melihat detail dari smartwatch-nya. Sebetulnya fiturnya harusnya kurang lebih sama aja ya sama GTS 2, GTS 2 mini. Mungkin bedanya di panelnya sama build quality-nya, sama ukurannya sih. Yang mini kan memang lebih kecil ya, dan si display bukan display. Nih bagian sini yang rada beda, dia lurus doang. Kalau ini rada ada tuh cekungan menonjol yang hampir menutupi bagian tombol fisik atau crown-nya. Ini mirip GTS 2. Layarnya sudah 2.5D kayaknya, pinggirannya melengkung. Jadi rada 3D. Hati-hati saja, takut kegores. Dan kita akan nyalakan Amazfit. Oke, layarnya AMOLED ya. Yang ini strapnya seperti biasa. Wih, ini halus banget, lembut banget nih. Lentur ya, lentur banget. Serta finishingnya halus di kulit dengan matte yang menuju ke glossy dikit. Oke, nggak ada informasi mengenai strapnya berapa, kemungkinan 20 mm atau 22 mm. Dan di sensor bagian dalamnya, ini masih dipasangi plastik seperti ini. Kita buka dulu. Ya, seperti ini penampakan sensor di bagian bawah dari modul smartwatch ini. 2 pin magnetik buat charging. Kemudian sensornya ada 1. Yang 3 itu lampu sebetulnya ya. Kita butuh buat pairing dengan Amazfit atau Zepp ya sekarang nama aplikasinya. Kita akan scan barcode-nya. Caranya tekan tombol plus di kiri atas, lalu watch dan watch with QR code biasanya. Saking seringnya saya sampai hafal di menunya. Oke. Sudah, kita tinggal tunggu. A few moments later. Diminta permission-nya ya buat menerima pairing dari smartwatch ini. Oke, dan ada sistem update dulu ternyata. Jadi, ya kita tunggu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah selesai sistem update-nya dan kita lihat ya bahasanya masih bahasa apa itu? Kayaknya Perancis ya. Kita coba ganti bahasanya dari sini. Ya, betul, Perancis dia pilih. Ke Inggris dari aplikasi di smartwatch aja ya, di smartphone ya. Yuk, kita lihat lagi. Sudah bahasa Inggris kah sekarang? Oke, sudah. Dan kalau di swipe, nih setelah update software tuh jadi kayak gini ya. Setelah di swipe ada quick cards kayak gini. Jadi di swipe dari watch face ke kiri, ada alarm, weather, PAI, heart rate, activity goal, dan juga SpO2. Swipe lagi ada PAI, swipe lagi ada weather, dan dia sudah dapat lokasinya otomatis dari smartphone ya. Weather ini kalau di swipe lagi ke bawah, kayaknya dapat ini deh, prediction buat beberapa hari ke depan. Nih, upcoming weather, betul. Sampai seminggu ke depan. Hari ini katanya berawan, besok thunderstorm, hujan. Hati-hati ya. Lalu ada music control juga.
Ini kalau nggak salah kamu harus kasih akses ke notifikasi dulu ya, biar dia bisa ambil nama, musik, atau track yang sedang berjalan di smartphone. Lalu udah heart rate, kita coba ukur ya, sambil kita pasang di pergelangan tangan. Ini kondisi saya udah bangun dari jam setengah 3 subuh tadi, dini hari. Lalu nonton Milan dulu, mainnya slow sih, nggak bikin deg-degan. Habis itu, ini ya, unboxing. Tapi barusan habis naik turun tangga, pas lagi software update, saya turun dulu buat bangunin anak saya buat sholat subuh. Oke, 93 BPM-nya dibilangnya warm up, pemanasan, 95 sekarang. Naik ke 96, kita coba, oke, swipe lagi ada activity goal, dan swipe lagi masuk kembali ke watch face. Sayangnya memang SPO2 tidak masuk ke menu default. Bisa ditambahkan, tenang saja. Caranya sih gampang nih, tinggal masuk ke setting. Nih, dari setting sini. Lalu kamu pilih user preference dan quick access app-nya dinyalakan buat nih, SPO2. Oh, nggak bisa. Kepenuhan berarti di atas. Kita turunin PAI dan naikin SPO2. Kita swipe, activity goal, heart rate, music, weather, dan ini SPO2. Start measurement, 95 sekarang. Ya, katanya memang yang sehat, saturasi oksigen itu 95 ke atas ya. Place your arm horizontally on table. A few moments later. Oke, sudah muncul. Saturasi oksigennya 99%, bagus. Dan dia bisa mendeteksi denyut jantung atau heart rate-nya 84 beat per menit. 84 denyut per menit. Oke. Sisanya sih kurang lebih sama ya. Sekarang kita lihat deh menu lengkapnya. Nih, ada activity goal, PAI, heart rate, workout activities. Workout ini banyak banget. Kamu bisa tambahkan juga nanti nih. Nih, lihat bisa di more. Banyak banget yang bisa ditambahkan. Kamu bisa pilih buat ditambahkan ke menu edit list nih. Bisa ditambahkan ya. Saking banyaknya. Kemudian ada activities, ini adalah history data aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian ada stress test. Ya, bisa dinyalakan juga. Mengukur stres dari berbagai input ya. Atau faktor yang menentukan stresnya. Kemudian ada SPO2 udah, weather udah, music udah, alarm. Alarm bisa ditambahkan sendiri dari sini. Oke, back-nya di swipe aja dari kiri ke kanan. Event. Kalau event nggak bisa ditambahkan dari sini, harus dari smartphone. Lalu ada widget. Di widget ini ada kompas. Oke, buat yang suka berpetualang naik gunung. Sudah dikalibrasi dan sudah muncul kompasnya. Lalu ada barometric altimeter. Jadi pengukur ketinggian dari tekanan udara ya, dari barometer. Mantap juga nih buat yang suka outdoor. Timer, countdown, sama Find Mobile. Oke. Bunyi kayak gitu ya, si smartphone kita. Habis itu ada temperatur. Oke, jadi katanya harus kontak selama 15 menit sama bagian bawah dari smartwatch ini, baru bisa diukur suhunya. Setting, ada watch face, display and brightness. Nih, auto screen off-nya harusnya buat video unboxing jangan 5 detik ya. Dari tadi mati-mati mulu. Lalu ada always on display, bisa dipilih seperti biasa, apakah digital atau dials. Kita lihat dulu watch face-nya. Nih, yang pertama ada yang dial, analog seperti tadi, dan ini bisa disetting. Beberapa metrik yang bisa dimunculkan. Kedua juga masih analog. Yang ketiga sudah digital dan warna-warni. Ini juga digital dengan banyak banget info yang bisa dimunculkan. Ini juga digital, ini digital dan analog. Ini analog, tapi ada digitalnya juga dengan background kayak bunga lotus. Dan ini nih biasanya yang dipakai di defaultnya dari Amazfit ya. Jadi banyak banget metrik yang bisa dimunculkan. Nih kita bisa ubah dari sini. Baterai bisa diganti, kalori, steps, fat burning, PAI, baterai lagi. Lalu kalori ini bisa diganti wind speed, baterai, humidity, UV ray, AQI, fat burning, heart rate,
Nanti tentu saja kita bisa tambahkan watch face-nya dari aplikasinya. Setelah ini kita akan masuk ke aplikasinya, tapi bentar, kita akan lihat dulu. Kalau swipe dari watch face dari atas ke bawah, seperti biasa toggles ya. Ini apa ya? Tether mode. Lalu ini adalah battery life, keep watch awake. Lalu ini adalah find phone. Ini lock. Kalau mau dibuka locknya harus tekan crown-nya. Press and hold katanya. Screen. Oke. Butuh beberapa detik ya. Lalu ada ya torch. Torchnya kayak gitu doang. Lalu ini adalah brightness-nya bisa di set ya. Levelnya maupun auto bisa. Do not disturb. Lalu terakhir ada battery saver. Oke, itu adalah toggles dan nggak bisa digeser. Setelah itu kalau kiri ke kanan itu adalah quick menu yang tadi ya, quick app ya, yang kita bisa atur urutannya dan maksimal total quick app-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini adalah shortcut cards ya. Kemudian kalau swipe dari bawah ke atas seperti biasa buat notif yang di forward dari smartphone ke smartwatch ini. Oke, sekarang kita lihat di smartphone ini untuk Zepp ini ada apa saja buat si smartwatch Amazfit GTS 2e. Pertama display and brightness, yang mana ini bisa di set semuanya dari smartwatch-nya juga. Kemudian vibration bisa diatur dari sini juga. Barusan tiba-tiba nama menunya nih, ada offline audio wake mode. Oke, ini jadi kayak yang Amazfit GT2 juga ya. Yang bisa GTS2, yang bisa ngerespon voice command dari kita. Kita bisa coba di sini, pokoknya selama layarnya menyala. Open weather. Tuh, langsung buka weather. Open settings. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi silakan dilihat daftar lengkap perintahnya tanpa saya sebutkan ya. Karena kalau saya sebutkan langsung dia masuk ke situ. Start walking. Tuh, langsung masuk ke workout. Mantap nih. Ngomong workout langsung masuk juga ke workout. Di store ini seperti biasa kita bisa lihat banyak banget watch face yang bisa di-apply ke smartwatch ini. Sekarang kita pilih satu watch face baru yang belum pernah dipakai di video unboxing sebelumnya kalau gitu. Cukup cepat ya synchronize-nya dan kita sudah punya watch face baru yang cukup lengkap nih. Informasi yang ditampilkan ada baterai, kemudian yang di kanan apa itu ya? Kemudian ada jam, tanggal, hari, bulan, jumlah langkah, heart rate. Dan ini dia always on display-nya ya, yang berupa dial analog. Seperti ini, kita bisa lihat. Walaupun tidak terlalu menyala memang. Ya, begitu ditekan tombolnya langsung masuk ke watch face. Open weather. Oke, masih jalan ya. Oke, setelah watch face, kita bisa lihat notifikasi yang dimasukkan ke smartwatch ini. Ada incoming calls, app alerts, idle alerts, incoming SMS, sama goal notification. Kalau app ini, setahu saya, dia bisa pilih satu persatu aplikasi yang ada di smartwatch ya. Tapi tentu saja kita harus kasih akses ke notifikasi. Kemudian health monitoring. Kalau sekarang sih kita nyalain aja ya. Jadi takutnya heart rate tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik tinggi, kita bisa tahu dari smartwatch ini. Detection frekuensinya jangan per 1 menit juga, boros nanti baterainya. Ada activity detection, heart rate alert, all day stress monitoring, sama sleep breathing quality monitoring. Lalu, vibration bisa diatur dari sini. Dan ini yang paling saya suka. Ini masih saya ingat nih, dulu kita pernah setting polanya. Jadi kalau vibration-nya, ini saya set 3 panjang 3 pendek. Berarti itu buat panggilan telepon. Panjang, pendek, 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 panjang, pendek, 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 panjang. Ya, kita bisa buat pola yang membuat kita bisa mengenali apakah ini misalkan buat telepon, getarnya, atau buat ini nih misalkan buat idle alert. Jadi kalau kita kelamaan duduk, ini getarnya kerasa nih, sesuai dengan pola yang tadi kita buat. Panjang, pendek,
pendek, panjang. Ya, mantap. Watch setting, udah tadi ya kita sudah bahas ini watch setting dari awal. Kemudian app list management. Nah, ini juga aplikasi yang muncul di menu lengkap. Kita bisa hidden beberapa kalau misalkan kita merasa tidak perlu. Kayak misalkan apa ya? Alarm kita nggak perlu, atau schedule kita nggak perlu, kita bisa turunkan. Caranya adalah dengan drag and drop, drag ke bawah, masuk ke hidden item ya, si schedule-nya. Oke. Bentar, kita harus save dulu biar perubahannya disimpan. Kemudian shortcut cards, show schedule, resident application setting. Nah, ini bisa disimpan juga nih urutannya mau seperti apa. Mau di hidden juga bisa ya, kayak misalkan PAI ini saya suka hidden. Lalu save. Kita lihat perubahannya ya. Nih, alarm, weather, heart rate, activity, SPO2, nggak ada PAI lagi. Lalu ada app setting, weather, alarm, sama schedule. Nah, schedule kita bisa tambahkan sendiri manual dari sini. Saat ini saya berharap bisa ini ya, bisa sinkron dengan kalender. Mungkin nanti ada caranya, saya belum tahu. Weather, nah kita bisa atur untuk kotanya, kita ada di mana, kemudian temperatur unitnya, Celsius atau Fahrenheit, dan di push atau tidak ya, weather alertnya. Find watch, getar-getar. Discoverable nggak usah, kita nggak mau pairing dengan device lain kan. Activity heart rate sharing juga nggak usah. Binding limits, ini bisa diatur, biar nggak bisa di-pair sama device lain. Run in background seperti biasa harus dinyalakan kalau kamu mau terus-terusan nerima notif ya. Jangan sampai COS atau custom UI-nya nge-kill aplikasi Zap-nya ini atau services-nya. Sistem update, oke, sudah yang the latest ya. Selesai unboxing dan pembahasan fitur dari Amazfit GTS 2i. Sejujurnya, saya nggak nemuin banyak perbedaan sama Amazfit GTS 2 ya. Mulai dari desain, kemudian juga fitur, sama-sama punya voice command. Mungkin ini yang tidak dipunyai adalah tidak punya storage, nggak kayak Amazfit GTS 2 ya. Udah, sisanya udah bagus-bagus semua. AMOLED, kemudian tuh always on display ada, SPO2 ada, stress monitoring juga ada, heart rate tentu ada, dan juga punya build quality yang bagus. Ini frame-nya logam, crown-nya juga logam, layarnya 2.5D, jadi rada-rada melengkung di bagian pinggir. Kemudian juga panelnya AMOLED. Kalau ukuran saya kurang tahu nih berapa milimeter ya. Karena kan ini nggak bulat juga. Jadi mungkin diagonalnya itu sekitar 2 incian lah ya. Oke. Sementara strapnya juga halus dan lentur banget, di kulit enak banget. So, menurut saya ini adalah salah satu pilihan yang menarik di level harga pre-ordernya Rp1.899.000. Sebelum jadi harga normal, jadi 2499, apa 2399 ya? 2399 kayaknya. Mendingan buruan cek link di deskripsi video ini kalau kamu memang tertarik sama smartwatch ini atau memang lagi nunggu-nunggu smartwatch yang pas dengan budget kamu, udah ada budgetnya, udah ada duitnya, atau kalau mau nunggu gajian, ya boleh. Semoga aja harganya nggak keburu naik ya. Ini dia Amazfit GTS 2i. Terima kasih sudah menyimak video ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I don't think this could be something that becomes